Tahun berapa? Tahun 2015. Pokoknya kalau nggak salah tuh baru keluar novel itu baru inilah kayak dengar-dengar aja gitu dari selentingan teman-teman, dari baca-baca resensinya, terus judulnya juga kan, wah kok menarik banget. Belum pernah dengar nih Eka Kurniawan. Habis itu tahu ada Cantik Itu Luka, cuman yang pertama kali saya dengar buku itu, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Jadi baca itu dulu. Akhirnya ketemu tahun 2015 itu, setelah baca 3 buku itu, terus kenalan. Dedek kebetulan kenal di satu ini, waktu itu dia sama-sama bekerja untuk Dewan Kesenian Jakarta. Ini orang ingatannya banyak ya gitu, antara ingatan sama fantasinya juga luar biasa lah gitu ini, walaupun dia kurang banyak berbicara ya orangnya. Dunianya sih, menggambarkan dunianya itu kayak dunia real sama dunia pop itu gabung. Visual banget ini, sangat detail penjabarannya. Chapter khusus yang balapan truk itu tuh, wah itu saya ingat nggak putus bacanya gitu, pokoknya menegangkan banget rasanya gitu. Campuran antara realita sama memori kita terhadap film, terhadap komik, terhadap budaya populer lah gitu ya, yang kebetulan memang saya kenal mungkin di tahun 80-an atau 90-an itu gitu. Insting aja mungkin ya, feeling, dan menarik kayaknya kerjasama dengan Eka. Sebenarnya ini kan sebelum Aruna, jadi saya sebelumnya belum pernah ngerjain adaptasi. Bahkan ini sebelum Posesif ketemu Eka ini. Jadi cita-citanya emang pengen bikin film ini dulu sebelum Posesif sama Aruna. Awalnya juga nggak yang langsung kayak buku ini nih itu pengen banget gitu, nggak sih. Iya, saya jadi ingat emang ngomongin bukunya dia aja 3 itu yang general gitu, terus kemungkinan kerjasama untuk bikin cerita bareng tadinya. Jadi bukan berdasarkan buku ini ya, saya baru ingat bikin cerita bareng itu tadi yang tadi saya, dan itu sebenarnya mirip Cantik Itu Luka, eranya, feelingnya segala macam. Eka sebenarnya yang mengusulkan gitu, untuk gimana kalau seperti Dendam aja gitu. Sebenarnya kita ngobrolnya yang paling intens ya sebelum menulis, dengan macam-macam sebenarnya nggak fokus banget tentang bukunya juga, atau mengadaptasi mentah-mentah dari buku ke film. Kalau dalam prosesnya itu kayak bolak-balik, misalnya saya nulis dulu, habis itu dikirim ke Eka nulis lagi, nambahin. Pokoknya kita semua sadar bahwa banyak yang akan atau perlu ditulis ulang atau nambahin atau ngurangin yang nggak ada di skrip. Dibikin linear dulu. Jadi emang buku itu emang menariknya kan juxtaposisinya atau editingnya itu kan loncat-loncat banget, dinamis banget tuh gitu. Cuman saya tahu kalau terlalu dinamis di film jadinya agak terlalu ruwet karena karakternya juga banyak. Jadi kita bikin linear dulu. Pertama kali adegan yang kita bikin tuh ada di scene 1. Itu nggak ada di bukunya. Jadi itu dari awal kita mencoba menggambarkan satu dunia ke dalam satu scene pertama ini. Dan itu emang dicomot-comot dari bukunya, feelingnya, cuman sama sekali beda. Karena novelnya itu sendiri kayaknya saya meyakini banget itu udah gabungan macam-macam, jadi interpretasi itu jadi penting gitu. Jadi nggak terlalu terpaku oleh data-data yang ini gitu, misalnya geografisnya di mana gitu, nggak yang terlalu faktualnya gitu. Pertama memang bukunya mengundang periode itu memang dari bukunya. Dan kenapa periode itu jadi masuk akal untuk divisualkan itu, memang periode itu sangat-sangat sebuah campuran yang paling absurd, ajaib gitu. Zaman itu tuh kita ingat sebagai satu yang real, tapi juga ada mimpinya juga gitu. Sangat surreal lah itu zaman itu gitu. Saya pikir ya sangat relevan, artinya tahun-tahun itu tuh kekerasan sangat diwajarkan gitu ya. Misalnya laki-laki harus kelihatan macho, itu tuh
ini hadir banget lah di era itu gitu. Dan itu sebenarnya kan sekarang yang sedang mulai dibicarakan, mulai terbuka untuk kemudian dikritik gitu kan. Jadi untuk mengkritik itu sebenarnya kayaknya kita juga perlu tahu juga konteks yang lebih besar dari kenapa kekerasan di Indonesia ini bisa sangat mendarah daging begitu. Bahkan sampai sekarang ketika banyak perubahan kebijakan yang udah dikerjakan sebenarnya ya, tapi secara insting itu kok manusia-manusianya mungkin masih terbawa oleh cikal bakal kekerasan ini gitu. Karena ya di era 80-an 90-an itu kan puncak dari rezim gitu ya yang emang menghadirkan kekerasan sebagai salah satu alat untuk mengkontrol Indonesia gitu, dan itu ya mau nggak mau emang masih kebawa sampai sekarang gitu, belum semuanya tuntas gitu kan. Itu tentang sebenarnya tema yang sangat universal sebenarnya, mengenai manusia-manusia yang mencari kemenangan-kemenangan kecilnya lah gitu ya, pelampiasan terhadap segala macam frustasi-frustasi yang tidak bisa mereka atasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan manusia-manusia ini tampaknya tersesat lah gitu di sebuah sistem yang emang di luar kekuasaan mereka.